semuanya sehat? Alhamdulillah, sehat. Yang penting sehat, walafiat, dijaga kesehatan karena PPG itu menguras waktu dan tenaga. Maka tolong dijaga kesehatannya supaya nanti pas UKIN tuh Anda tidak sakit dan diberikan kesehatan oleh Allah SWT. Amin. Terus ini terkait dengan UKIN yang nanti diselenggarakan tanggal 25 kalau nggak salah. Ini ada bahan-bahan yang perlu diperdalam oleh peserta. Barangkali ini bisa membantu pemahaman peserta untuk menghadapi UKIN yang akan datang itu. Semoga Bapak Ibu tidak mengalami kesulitan dan diberikan kemudian oleh Allah SWT dan bisa lulus ya semuanya. Ya, amin Pak, amin. Ya, semuanya lulus. Amin ya rabbal alamin. Tidak ada yang tertinggal satupun nih ya. Ya gitu. Amin, amin saya semua Pak. Amin gitu Pak. Namanya kesempatan itu hanya satu kali ya. Tidak ada kesempatan mendua kali ya. Kalau mungkin Bapak Ibu itu cinta dengan PPG ya mengulang, enggak Bu ya. Yang penting Bapak Ibu selesai tepat waktu ya. Kesempatan adalah satu kali, tidak ada kesempatan mendua atau tiga kali ya. Mudah-mudahan Ibu diberikan kemudahan oleh Allah SWT. Diberikan kelancaran. Ini bahan pengayaan dan remedi pedagogi secara umum ya. Ya nanti akan ada sedikit pengantar di sini nggak apa-apa ya. Ini sampai saat ini di wilayah Indonesia itu memiliki keterbatasan akses ya. Jadi semua akses yang ada di di PPG ini ya tidak semuanya itu berjalan lancar ya. Sehingga kalau ada suara mungkin gambarnya nggak ada, kalau ada gambar suara nggak ada itu biasa. Karena di masa-masa COVID ini ya banyak sekali masalah yang kita hadapi dan bisa kita kita bijaki supaya kegiatan itu bisa bisa diatasi ya. Kemudian di sini akan saya sampaikan tentang tentang soal-soal ya, dan nanti ada di situ ya. Nanti kita pecahkan bersama ya. Nah, ini adalah pada bedal 2 itu dibahas tentang kisi ya, kompetensi capaian pembelajaran, indikator esensial, contoh soal dan pembahasannya ya. Ini ada kompetensinya adalah ini. Yang pertama adalah perencanaan pembelajaran, kemudian capaiannya adalah merumuskan indikator kompetensi dan capaian belajar berdasarkan standar kompetensi atau SKR. Kemudian indikatornya ya, dengan mencermati standar kompetensi lulusan SKL, peserta dapat menentukan indikator kompetensi. Ya. Ini ada soal, ya. C6 itu termasuk, termasuk kognitif mencipta, ya. Ya. Jadi ini ada soal nomor 1, ya. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar, yaitu mengidentifikasi jenis sifat dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkat kognitif adalah mencipta. Ya. Di sini jawaban yang tepat adalah yang mana? Ini ada, nanti akan saya ini ya. Ini. Tolong ini kira-kira jawabannya tepat yang apa ya? Yang A atau B atau C atau D atau E ya? Yang E Pak. E. Yang E. Nah gini ya, akan saya tunjuk orangnya saja. Ya. Saya tunjuk, ini yang ada di sini adalah Pak Mas Korahman ya. Hadir Pak. Ya tolong dibaca Pak ya. Soalnya dibaca ya Pak? Nggak apa-apa.
supaya semuanya bisa mendengar suara Bapak. Siap. Pada rancangan pembelajaran terdapat contoh kompetensi dasar yaitu mengidentifikasi jenis, sifat, dan fungsi bahan alam dari tanaman untuk produk karya seni rupa dan kriya. Maka rumusan indikator yang bisa dikembangkan guru pada tingkatan kognitif mencipta C6 yang tepat adalah menurut saya yang E, Pak. Karena mencipta, ya. Membuat produk karya seni rupa dari tanaman pandan. Ya. Kita lihat jawabannya, Pak. Ya. Ya. Mungkin Bapak sudah ada soalnya ya. Sudah, Pak? Belum, oh ya. Pak, kita lihat ya. Ini ada untuk menjawab soal tersebut ya, peserta harus memahami tingkatan kognitif dengan kata kerja operasional. C1, Pak ya. C1 adalah mengingat. Mengingat itu mencakup apa? Mencakup kata kerja operasional, menyebutkan, menghafalkan, mengetahui, menuliskan, memberi label. Untuk C2 memahami, ya, membedakan, menerangkan, mengartikan, merangkum, mengelompokkan. Itu C2. Sementara untuk berbasis wordnya itu minimal adalah apa, Pak? C3 ya, yaitu melaksanakan, melakukan, melatih, membiasakan, membedakan, menyelesaikan dan menggunakan. Untuk analisis ya, memilih, menata, menyeleksi, mendiagnosis, mengedit, menguraikan. Sedangkan yang C membuktikan, memisahkan, menguji, mengukur, mengkritik, memvalidasi dan memonitor. Sementara untuk yang C6 ya, mencipta ya, membangun, membentuk, membuat, menampilkan, memperjelas, menemukan dan mengisi. Jawabannya yang tepat adalah E ya. Mengapa E, Pak? Karena ada itu, Pak, mencipta itu yang membuat, contoh kata kerjanya itu membuat. C ini ya. Jadi kata kuncinya adalah C6 itu menciptakan atau mencipta, Pak ya. Iya, Pak. Sebentar, Pak, saya ada telepon sebentar ya. Oke, gitu ya. Jadi jawabannya E ya. Ini Bapak bisa apa ya? Bisa mengingat ya. Ada 6 tingkatan apa? Kognitif ya. C1, C2, C3, C4, C5, C6. Jawabannya tepat adalah E, Pak ya. Ya, Pak. Jadi E ya. Sekarang yang kedua, kompetensi perencanaan pembelajaran ya, capaiannya adalah merumuskan indikator ya, kompetensi dan capaian pembelajaran berdasarkan SKN dan seterusnya. Sekarang soal nomor 2 Bapak itu gimana, Pak? Izin, Bapak. Bu? Itu ada yang mau masuk, Pak, belum Ada yang mau sama masuk. Bapak. Beberapa ngapunten. Ini saya harus mengklik dulu ya. Ini oke, Pak Loso ya, Pak Loso, Bu Eva, banyak sekali. Siap Bapak, terima kasih Pak Loso sudah masuk Bapak. Yes, nah. Ini saya klik dulu Pak ya. Oke. Sekarang nomor 2, tolong Bu Yalfa ada ya? Ya Pak, Bu Yulfa, Pak. Bu Yulfa, Pak. Oh, Bu Yulfa ya? Ya. Bu Yulfa, maaf. Tolong dibaca Ibu. Pembahasan indikator, komponen dan komponen perangkat pembelajaran.
Yang mana Bu kira-kira? Ini kira-kira kata kuncinya terletak di mana Bapak Ibu? Kondisi operasi sistem. Berarti Operasi sistem Yes. Bu ya. Nah, menjelaskan tentang kondisi operasi sistem. yang C, Pak. Jika seorang pendidik akan menyusun tujuan pelajaran, maka rumusan yang tepat adalah C. Siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem dan komponen perangkat keras berupa komponen input, proses, dan output secara benar. Nah, coba kita buktikan di sini Bu ya, pembahasannya dulu ya Bu ya. Ya, Ibu tadi C ya. Kita lihat. Ini pembahasannya di dalam unsur-unsur merumuskan tujuan pelajaran, hendaknya memenuhi A, B, C, D, audien, behavior, dan kondisi. Degree ada 4 tuh ya pembahasannya Oh, itu iya. ya. Kira-kira di sini kalau Ibu itu ingin menjelaskan kondisi operasi sistem komponen perangkat keras, kira-kira tadi Ibu menjawab C Ibu ya. Sekarang kita buktikan. Itu ya. Oh, iya, maaf. Yang Apa, B, Bu? ya tadi B, ya? unsur yang A-nya belum ada. Nggih, Pak. Ibu tadi apa? Ibu tadi C ya. Tadi yang C. Yang benar adalah jawabannya B ya. Iya, Ya, Pak. Iya, jadi Pak. coba kita lihat dulu ke B. Nah, indikatornya menjelaskan kondisi ya. Setelah melaksanakan proses pembelajaran dan mengenai informasi, melalui diskusi, siswa dapat menjelaskan kondisi operasi sistem. Ini ada kata kuncinya Bu ya, perangkat keras secara benar. Ini A-nya Bu yang mana Bu? Gimana, Pak? Audinya siswa dapat. Audiennya siswa dapat. Dia view dapat menjelaskan kondisi. Jelaskan. Kondisinya mulai diskusi, ya. Iya. Degree-nya secara benar. benar. Ya. Ini ada ABCD-nya. Coba ini ada nggak ya? Siswa menjelaskan ini nggak ada Bu ya. Ya Bu ya. Iya. Ibu tadi jawab C Bu ya. Ini yang ada apa Bu yang ada? Siswa dapat menjelaskan kondisi. Siswa audien ya. Semuanya, nggih. Diskusinya nggak ada. Ibu ya. Berarti degree-nya nggak ada. Tetapi di sini yang kondisinya nggak ada, degree-nya ada. Ya. Jadi besok kalau ada soal seperti ini yang kaitannya dengan RPP itu harus ABCD. Ya, ada audien, ada behavior, ada kondisi, ada degree. Ini bisa dilihat di sini tadi Pak. Nah, maaf Pak di sini ya. Audien adalah peserta yang akan belajar. Behavior adalah perilaku spesifik yang dimunculkan oleh peserta didik. Kondisi adalah kondisi. Nah, dan alat. Degree keberhasilannya. Ya. Oke Bu ya. Jadi Ibu tadi menjawabnya C, yang benar adalah B. Iya Bapak. Nggak apa-apa. Sekarang salah nggak apa-apa. Yang penting bisa harus benar. Ya. Sekarang yang nomor 3 ini ada soal lagi. Ya ini. Coba Pak Jati Kusumo. Pak Jati itu laki ya Bu ya? Bapak ya? Iya Pak. Iya, mungkin Pak Jati. Iya. Pak Jati Kusumo, silakan. Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi tentang unggas,
Seorang guru merumuskan tujuan pembelajaran agar siswa dapat mendefinisikan hewan unggas, mengelompokkan dan membedakan jenis-jenis unggas. Adapun pilihan strategi pembelajaran untuk menjelaskan materi kepada siswa tersebut, yaitu strategi pembelajaran deduktif. Berdasarkan tujuan dan strategi pembelajaran tersebut mencerminkan ragam pengetahuan yang jenisnya. Yang mana Bapak? Pada saat menyusun perencanaan pembelajaran pokok materi unggas, seorang guru merumuskan tujuan pelajaran agar siswa dapat mendefinisikan unggas, mengelompokkan jenis unggas. Strategi yang tepat untuk menjelaskan materi itu adalah fakta, prosedur, keterampilan, konsep, dan prinsip. Tadi jawabnya Bapak apa? Belum jawab, Pak. Belum jawab. Coba, apa jawabannya apa? Kira-kira di sini kata kuncinya di mana, Pak? Kalimat kuncinya. Kata kuncinya pada saat menyusun perencanaan pembelajaran. Deduktif itu dari mana, Pak? Dari umum ke khusus. Coba untuk menjawab Konsep itu, ya, coba kita fakta. Fakta itu apabila siswa diminta untuk menyebutkan nama, kapan, di mana. Itu fakta. Kemudian untuk konsep, apabila siswa diminta untuk mengemukakan definisi, membedakan dua hal, mengklasifikasikan. Prosedur, siswa diminta untuk menjelaskan langkah-langkah pemecahan suatu persoalan. Prosedur. Prinsip, apabila siswa diminta untuk menjelaskan hubungan antar konsep. Keterampilan, jika siswa diminta untuk membuat sesuatu. Tadi jawabnya Bapak belum ya? Belum, Pak. Yang mana, Pak? Yang konsep, Pak, berarti. Konsep. Kita buktikan jawaban Bapak. Betul, Dek? Iya, Pak, konsep. Betul ya? Oke. Strategi. Kita cocokkan konsep. Nah. Jawabnya adalah D, ya. Ini kan apa ya? Siswa meminta siswa mendefinisikan hewan unggas. Ini konsep. Ya. Jadi yang Bapak Ibu jelaskan di sini adalah tentang konsep apa, Pak? Tentang kalau anak itu disuruh untuk mendefinisikan itu berarti tentang konsep. Ya. Jadi jenis unggas, konsep, mendefinisikan ya, jadi patokan ini ya, mendefinisikan itu adalah konsep, berbicara tentang konsep ya. Meskipun di belakangnya ada ini, yang penting ada istilah definisi itu tentang konsep gitu, Pak ya. Iya, Pak. Terima kasih Pak Jati, jawabannya benar ya. Jawabannya benar. Iya, Pak. Ini sudah saya sampaikan sedikit ya. Sekarang yang kompetensi selanjutnya ya, tentang perencanaan pembelajaran, menetapkan materi, proses, sumber, media, penelitian, evaluasi pembelajaran. Esensialnya berdasarkan capaian pelajaran yang telah dirumuskan dan materi yang ditentukan, peserta dapat menetapkan proses pembelajaran yang sesuai. Ini ada soal. Nah, ini ada soal ya. Coba Ibu Esti Wedi, ada Bu ya?
Ini jawabannya apa? Mbak. Ada Bu ya? Bu Nggih. Esti, nggih, monggo Bu. Nggih. Perencanaan pembelajaran yang menekankan pada proses keterlibatan peserta didik secara penuh untuk dapat menemukan materi yang dipelajari dan dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari, sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Pilihan strategi pembelajaran yang tepat yaitu kontekstual. Kontekstual. Nggih. Ya. Karena menghubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari. Oke. Di sini kata kuncinya di mana Bu, kalimat kuncinya? Itu Pak, dihubungkan dengan situasi kehidupan sehari-hari sehingga mendorong peserta didik dapat menerapkan dalam kehidupan mereka. Jadi penerapannya dalam kehidupan secara nyata. Kontekstual ya Bu ya? Nggih. Ya Bu? Nggih. Oke. Mungkin benar jawabannya Ibu. Nggih, kalau Kita cocokkan dengan pembahasan gitu ya. Nggih. Kooperatif Kerjasama. suatu strategi pembelajaran ini secara sistematis di mana siswa bekerja sama dalam kelompok kecil dengan anggota 4-5 orang. Problem solving, Pemecahan masalah. ya, masalah-masalah nyata, ya, yang bersifat tidak tentu, ya, terbuka dan mendua untuk merangsang atau menantang siswa berpikir kritis. Inquiry itu menemukan ya Pak? Ya, menemukan sendiri, memecahkan masalah terhadap pertanyaan perumusan masalah dengan menggunakan apa? Berpikir kritis. Discover learning. Nggih, sama penemuan. Ya. Discover itu adalah inquiry. Bedanya di mana Bu? Antara discovery dengan inquiry itu? Discovery Sama-sama. itu siswanya Pak yang secara aktif menemukan sehingga nanti konsepnya itu bisa menyimpulkan dari kegiatan yang dilakukan tadi. Kalau inquiry? Kalau inquiry itu sama-sama menemukan. Ya, tapi memecahkan masalah. Sudah dikasih masalah, ngoten. Oh, masalahnya sudah ada. Iya. Kalau discovery itu belum ada. Ya, sehingga sesuatu lebih bagus. Nah, kontekstual tadi Pak. jawaban itu apa? Iya, nyata tadi yang dihubungkan dengan dunia nyata. Ya. Ya, coba kita cek itu ya. Bu ya. Oke. Iya, Pak. Jawabannya benar. Ya, itu Bu ya. Oke. Terima kasih untuk Ibu sudah bisa menjawab dengan benar. Mudah-mudahan besok bisa cermat seperti itu, Bu ya. Iya, amin Bapak. Terima kasih. Kemudian untuk yang ke ini soal berapa? Masih 3 ya? Masih 3. Nggak tahu nanti soalnya berapa. Kemudian untuk kompetensi yang keempat barangkali ini ya. Di sini ada menentang materi proses sumber media, penilaian, evaluasi, dan pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Indikator dicapai dalam soal ini adalah berdasarkan capaian pembelajaran, tujuan pelajaran yang telah dirumuskan, dan materi yang ditemukan, peserta dapat menetapkan sumber belajar atau media yang diperlukan. Ini soalnya nomor 5. Oh, sudah 5 Ibu ya, ternyata ya. Tolong Bu Chandra Fembrian. Chandra tuh Ibu ya, bukan Bapak ya? Ganda Pak, Ganda Fembrian. Oh, ya. Gandra Fembrian, ya, ya. Ya, monggo Bu. Iya Pak. Merancang pembelajaran seorang guru menyederhanakan. Dibacain keras Bu, nggak apa-apa. Saat merancang pembelajaran, dibaca Bu. Merancang pembelajaran seorang guru ini menyederhanakan konsep prinsip
hukum yang tepat sehingga dapat Media apa yang paling tepat dipilih oleh seorang guru ketika guru ingin menyederhanakan konsep prinsip hukum yang berlaku yang baik sehingga dapat memperjelas penyajian pesan secara tertulis. Media yang tepat yang dilakukan guru adalah bagan, APE, flipchart, foto, dan gambar. Yang mana, Bu? Kalau foto itu kelebihannya apa, Bu ya? Konkret, ya. Kemudian dapat mengatasi batasan ruang dan waktu, mengatasi keterbatasan pengamatan. Di sini kan menyediakan konsep prinsip, menyederhanakan. Kelemahannya juga ada, menekankan persepsi indera mata, kelemahannya. Kurang efektif untuk kegiatan pembelajaran, foto itu ya. Ukurannya terbatas, nggak ada foto yang besar. Ya. Cara pembuatan foto autentik, sederhana, relatif ukurannya, ya, mengandung gerak atau perbuatan, ya. Terus gambar tidaklah bagus dari sudut seni, ya. Tidak asal-asalan, ya. Kemudian yang kedua adalah sketsa. Gambar yang sederhana, pokoknya secara tanpa detail. Ya. Ada diagram. Itu tadi jawabannya apa, Bu? bagan, Pak. Bagan. Kalau bagan atau cat, ya, fungsinya menyajikan ide-ide atau konsep. Nah, grafik, media visual, ya, gambar sederhana yang menggunakan titik-titik garis atau ya gambar. Ini kelebihannya grafik itu, ya, bermanfaat untuk mempelajari dan mengenal data kuantitatif, ya. Kemudian kita lihat APE, jawabannya A. Ibu tadi apa, Bu? Bagan. Betul? Kayaknya enggak, Pak. Yang betul jawabannya A, Pak ya, Bu ya. Ya. Yang betul A. Coba kita lihat yang A tadi tentang apa jawabannya. Bagan, Bu ya. Oke. Ibu tadi apa, Bu? Saya jawab bagan tadi, Pak. Hah? Bagan tadi jawabnya. Oh, sama berarti ya? Oke. Oh iya. Kita lihat yang bagan, Bu ya. Ya. Untuk meyakinkan ide-ide atau konsep yang sulit disampaikan oleh siswa. Kita kembali kepada soalnya. Ya. Menyediakan konsep prinsip hukum, ya, sehingga dapat menjelaskan penjelasan pesan atau tulis, ya. Media yang tepat itu adalah bagan. Ya. Oke, ya. Jadi jawabnya betul, jadi A. Oke. Ini bisa dicermati juga untuk apa ini ya. Kemudian soal nomor 6. Ini capaiannya adalah menetapkan materi proses sumber media. Ya. Coba nomor 6. Pak Ananda Bagus. Oke, Pak. Seorang guru merancang evaluasi dengan mendasarkan pada indikator dan tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan di RPP.
Evaluasi tersebut dimaksudkan untuk menentukan hasil dan kemajuan belajar siswa, maka jenis evaluasi yang tepat dipilih oleh guru adalah formatif, sumatif, selektif, diagnostik, penempatan. saya hanya tahu dua, Pak. Formatif dan sumatif. Untuk yang Sumatif lain, dan formatif ya. kalau Kalau menurut saya, sumatif ya formatif ya. Ya. Coba kita berikan jawabannya. Jawabannya apa, Pak? A atau kalau B? menentukan hasil itu sepertinya sumatif, Pak. Kalau formatif penjajakan ya. Untuk prosesnya sepertinya. Proses. Nah. Kalau diagnostik, mendiagnosa. Untuk yang tiga yang bawah saya belum pernah mendengar, Pak. Oh. Diagnostik tes untuk mendiagnosa, misalnya kalau anak itu tidak lancar membaca itu dia didiagnosa ya. Kenapa dia tidak lancar membaca? Penyebabnya apa? Ya. Coba nanti kita lihat aja di sini. Evaluasi diagnostik, ada evaluasi yang ditujukan untuk menelaah kelemahan-kelemahan beserta faktor-faktor penyebabnya. Terus besok kalau jawab gini ya, Pak. Tentu sesuai sebuah proses. Evaluasi tadi jawabnya apa, Pak? Yang sumatif, Pak. Yang sumatif. Oke. Ini banyak kelemahannya. Coba sumatif tadi jawabnya apa? Oke. B, Pak ya. Oke. Bener ya? Kalau begitu, Pak. Evaluasi saja, Pak. Ini Bapak dikecoh oleh selektif dan penempatan. Tidak pernah dengar soalnya, Pak, evaluasi tentang selektif, diagnostik, dan penempatan. Kalau formatif dan sumatif, insya Allah tahu. Ya. Ini kan jelas ya, guru merancang evaluasi dengan berdasar pada indikator dan tujuan belajar yang sudah tertentu untuk menentukan hasil dan kemajuan. Berarti sumatif. Kalau untuk mengetahui proses belajarnya, ya sebelum guru melakukan sumatif ada tes formatif. Formatif. Nah, kok lah ya termasuk itu. Prosesnya kan, Pak. Prosesnya. Oke. Betul sekali. Jawaban Pak bagus. Ini ada jenis evaluasi, ya. Ada ini, ya. Input evaluasi, nah, gitu ya. Berdasarkan subjek internal, ya, dilakukan oleh sekolah. Kalau eksternal, luar sekolah sebagai evaluasi, misalnya orang tua masyarakat. Internal itu guru aja ya. Sekarang nomor 7. Nah, ini nomor 7. Bu Hepin Diastuti.
Ibu ya ini Bu ya, Bu Epin. Ya, Bapak. Ya. Seorang guru mencari materi dan media dari internet saat menyusun rencana pembelajaran atau RPP. Materi dan media tersebut akan disampaikan pada proses pembelajaran dengan maksud agar siswa tidak mengalami kesulitan memahami pelajaran. Langkah apa yang harus dilakukan oleh seorang guru saat memilih materi pelajaran? Mencari materi dan media dari internet. Materi dan media tersebut disampaikan kepada siswa agar mereka tidak mengalami kesulitan. Langkah apa yang harus dilakukan guru? Yang mana Ibu Helpin? Sebentar, Pak. Ya. Mungkin yang B, Pak. Yang mana, Bu? Yang mana? Saya coba yang D. Yang D. B ya? B. Kemungkinan benar. Kemungkinan B. B Bu ya? Ya. B apa D? B ya? Nomor 2 ini B. Ya. Pembahasan ya. Langkah-langkah dalam memilih materi ya. Mas Bapak ada telepon. Halo, halo. Ya, ada Pak. Ini nomornya 8 Pak. Nanti saya jawab ya, ini masih PPG. Oke. Ya, ini dari kamu jarang konsultasi ke saya. Kapan? Ya. Coba nanti aja ya, nanti saya ya. Ini masih PPG ya. Ya, ya. Gimana Bapak, Bu ya? Nah, ini Bapak Ibu tadi jawabnya A ya, benar ya? B, Pak, salah. Ini Bu ya, jawabnya A, Bu ya. Ya, jawabnya A. Kita kembali ke itu ya. Pembahasan. Mengidentifikasi aspek-aspek yang terdapat dalam kompetensi inti, KD dan indikator. Ya. Ya. Iya, Pak. Ya. Jadi kalau guru itu mencari materi media di internet itu dasarnya dari ini, ya Pak. Dari KD-nya apa? Ya. Mencari materi internet saat menyusun RPP. Nah, dasarnya kan dari KD itu Bu ya.
Iya, Pak. Dari kredit indikator. Bukan analisisnya, ya. Ya. Jadi yang betul adalah jawabnya A. Gitu ya. Oke. Sekarang nomor 8. Nggak apa-apa, Bu. Salah nggak apa-apa, latihan kok. Nggak masalah. Bapak, ada yang mau masuk Iya, katanya, Pak. Bapak. Oh, siapa? Bu Lulu. Nah. Bu Lulu. Oke. Nomor 8. Ibu Mufidatul Husna. Ada apa ya? No. Bapak, wonten. Tolong dibaca soalnya. Dengan mencermati silabus, seorang guru akan merancang pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Sebagaimana yang tertuang dalam Permendikbud RI nomor 22 tahun 2016, rencana pelaksanaan pembelajaran mencakup sekurang-kurangnya nggih. Kalau lengkap ada kompetensi inti ya. Gimana, Bu? B apa? B ya? Ya. Kita lihat dulu pembahasannya. Permendikbud 22 tahun 2016 tentang standar proses pendidikan dasar menengah menjelaskan bahwa RPP adalah rencana kegiatan tatap muka untuk pertemuan untuk 1 atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar didik dalam upaya mencapai KD. Nah, kita lihat jawaban Ibu di sini. Tadi apa Bu jawabannya, Bu? B ya? B, Pak. G. B. Ini jawabannya E, Bu. Yang E nggak begitu kelihatan tadi, Pak. Masa kelihatan? Coba kita lihat. Ini. Enggak, tadi waktu baca. Masa? Kelihatan. Minimal tuh ini ya. RPP itu minimal ada identitas sekolah, iya Pak. Kemudian mata pelajaran, tujuan, materi ajar, media, sumber bahasa. Ini minimal, Bu, minimal. Maksimalnya apa? Ya ini ada KI, ada KD, ada ini semua lengkap. Minimal, ya. Sekurang-kurangnya tuh RPP itu harus ada ini. Itu berarti modelnya model RPP yang sekarang itu ya Pak? RPP-nya 1 lembar kan seperti itu. Kalau sebelum COVID ya masih lengkap. Tapi kalau ini kepake ini RPP yang siklus itu kan. Tapi ini bukan berarti apa? Bukan yang sekarang. Minimal maksudnya. Pokoknya minimal RPP itu harus ada ini gitu. Bukan berarti aturannya begitu enggak gitu maksudnya. Gitu ya. Ya, jadi Bapak, di RPP tetap ada identitas, ada KI, ada KD, ada indikator tetap. Tapi minimal tuh ada ini. Nah. Ingat-ingat Pak ya, saya minimal ini identitas, mata pelajaran, tujuan, materi ajar, media, sumber belajar, langkah-langkah. Terakhir ada penilaian hasil belajar. Ibu tadi jawabnya apa, Bu? B ya? Iya, Pak. Hampir sama. Itu ya. Oke. Nggak apa-apa, salah. Ini masih pendalaman. Pokoknya nanti kalau bisa untuk ujiannya harus benar. Diupayakan benar. Kalau salah tuh nasibnya ya memang waktu yang salah kita aja. Ya. Oke. Sekarang nomor 9. Nah ini kelihatan semua Pak ya jawabannya Bu ya Bapak. Coba Pak Salihuddin
Salehudin, Pak ya. Ada Pak? Pak Salehudin? Ada? Halo? Halo Bapak Ibu? Halo Bapak. Ada ya Pak Salehudin ya? Iya ada. Oh, silakan Pak dibaca Pak, nomor 9. Seorang guru senior mengajar siswanya dengan metode diskusi dan menggunakan media gambar yang sudah berlangsung dari tahun ke tahun. Pada awal semester baru 2019, siswa di kelas tersebut diketahui 70% memiliki preferensi belajar kinestik sehingga mereka tidak fokus saat pembelajaran dan diskusi berlangsung. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Dari kasus tersebut, strategi pembelajaran yang paling tepat dipilih guru adalah kinestetiknya bagaimana Pak di pedagogi? Ya Bapak. Kinestetik yang seperti apa? Kinestetik. Ada toh Pak tuh kemarin? Iya Bapak. Pak Bagus masih ingat apa kinestetik? Estetik itu mengenai gerakan. Gerak, mau diam Bapak. Banyak gerak itu ya. Siswanya gerak-gerakan. diam. Ya. Yang cocok dipilih guru apa Pak kalau ada menjumpai siswa seperti itu? Ya Bapak adalah yang kooperatif. Ya. Mbak ya. Yang mana kira-kira discovery, kontekstual, PJBL? Banyak gerak ya, banyak gerak konteks. Mungkin kooperatif Pak. Kooperatif. Kita lihat dulu ya. Kooperatif pada intinya siswa bersama dalam kelompok. Problem pada masalah real. Kemudian untuk project based learning, strategi yang dikembangkan berdasarkan penerapan project. Inquiry, melakukan observasi atau eksperimen. Discovery, melibatkan siswa untuk mencari, menyelidiki. Ini sudah disiapkan, ini masih belum. Bapak jawabnya apa Pak? Saya tadi kooperatif Pak. Kooperatif. Jawabnya B. Kita lihat project based learning. Jadi anak itu di dalam PJBL itu kan diutamakan kan dia punya produk. Oh iya. Iya. Ya. Dia apa dia tidak ya apa ya misalnya ketika guru mengajarkan IPA dengan PJBL itu misalnya tentang organ gerak manusia misalnya. Dia tuh aktif Pak, dia tuh menciptakan gambar patung ya. Patung yang terbuat dari kertas yang dicampur dengan lem dengan apa itu dia membuat patung gerak. Di sini ya. Jadi Bapak tidak usah menghiraukan ya. Pada seperti ini enggak usah. Siswa lebih senang jika mengerjakan tugas ya dan guru. Dia senang senang mengerjakan tugas daripada dia mendengarkan ceramah atau mungkin informasi dari guru. PJBL Pak ya? Iya Bapak. Jadi Bapak tadi jawabnya apa? Kooperatif. Justru kooperatif kerjasama Pak. Iya. Saya kira dalam kerjasama itu bisa aktif juga siswa seperti itu. Dia kok banyak geraknya kok Pak. Gerak itu dan kerja. Nggak apa-apa Bapak, yang penting besok
Jawabannya benar. Iya, Bapak. Ya. Oke. Bu Iva nomor 10. Bu Iva Hanifah. Oke, Pak. Ini monggo Bu. Di sekolah, seorang guru menuliskan beberapa aturan seperti dilarang menginjak rumput dan mencoret-coret meja. Hal ini merupakan pembiasaan kepada peserta didik agar berkembang kecerdasan. Aduh, bahasanya ini. Menginjak rumput, mencoret-coret meja. Apa, Bu? Kinestetis. Asing semua ini bahasanya saya, Pak. Naturalis, verbal linguistik. Verbal itu berupa kata-kata, Pak, ya, verbal. Gerak. Oke. Kalau kinestetis kan langsung tindakan. Berpikir pas bagian. Ibu jawabnya apa, Bu? B. Kinestetis. Kinestetis. Coba kita bacakan jawaban Ibu. A ya, Bu ya. Jawab O. Coba kita cocokkan Dari dengan semua ini, Pak, saya. Kita cocokkan dengan soal naturalis, Bu. Oh, Naturalis itu alam, kealamian, ya. Menginjak rumput, mencoret itu alamiah, naturalis, Bu ya. Seperti orang mencoret-coret itu loh ya. Ada apa aliran lukis natural, berarti dia kan mencoret-coret. Kalau kinestetis apa, Pak? Gerak, no? Ini kan ini pembiasaan ya supaya anak itu apa ini ya kerja. Ayo Bu ya. Nggih. Pak, visualisasi grafis publikasi jawabannya A. 11 Butiara Safitri. Butiara ada, Bu? Butiara? Halo? Butiara nggak ada? Sinyal, Bu ya? Sinyalnya mungkin Ibu Pujastuti? Halo? Iya, Bapak. Ada. Ada, silakan. Iya, Bapak. Ini Bu Puji ya? Nomor Butiara 11 juga ya? ada, Bapak. Siapa? Butiara? Butiara ada. Saya Bu Puji. Oh ya, Butiara dulu gitu ya. Ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengajar. Ada. Seorang Halo? guru dibaca, Bu? Dibaca. Suara saya dengar. Dibaca. Halo. Kok putus-putus sih? Butiara. Halo. Dengar suara saya? Halo. 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 Butiara. Bu Puji dulu ya. Ya, Bapak. Bu Puji aja nggak apa-apa. Butiara sinyal. Monggo. Oke, Bapak. Ini saya nggih, Pak. Siapa ini, Bu? Puji. Oh ya, nggak apa-apa. Nomor 11 nggih, Bapak. Nggih. Seorang guru ingin mengetahui kemampuan siswa dalam mengatur dan mengelola perbedaan pendapat ketika dilakukan diskusi kelompok.
guru tersebut membuat lembar daftar cek atau checklist dalam bentuk skala yang harus diisikan oleh siswa untuk menilai teman kelompoknya. Jenis penilaian otentik holistik yang dapat dipilih oleh guru tersebut yaitu Siale macet-macet. penilaian Macet kinerja. Apa, Pak? Penilaian kinerja. Ya. Oke. Kinerja apa portofolio? Coba kita cek dulu Bu ya jawabannya. Kinerja itu begini ya. Penilaian kinerja itu disebut apa? Performance assessment. Ya. Jadi tampilan siswa itu adalah itu bisa diukur dengan rating scale ya. Project assessment, pemberian tugas bentuknya, portofolio, sekumpulan karya siswa, jurnal, rekaman tertulis ya yang dibuat siswa, self assessment, siswa menilai dirinya sendiri, antar teman, terbuka. Tadi jawabnya Ibu apa? Bapak, kinerja. Kinerja, betul. Ya. Coba kita cek lagi ke itu ya. Nah, itu ya. Kinerja. Ya. Mengapa kinerja? Karena nilai itu dilaksanakan pada saat itu, ya. Di kinerja. Kalau portofolio itu lama, ya. Bisa 2 pertemuan, 3 pertemuan itu portofolio, ya. Jadi ini adalah kalau pakai checklist itu pakai kinerja, makanya dinilai itu banyak. Ya. Ya. Kalau proyek, Ibu bisa melihat ya bentuknya pemberian tugas ya pada didik secara kelompok ya. Ini ya kelompok berkaitan dengan kemampuan siswa ya. Oke. Jadi betul jawabannya A. Ini di modul ada Bu semuanya di pedagogi. Jawabnya A. Sekarang nomor 12. Ibu Eka Wilasih, ada Bu ya? Ibu Iya, Eka ada, Pak. Silakan. Ada, Pak. Jika guru memberikan penugasan kepada siswa yang bertujuan untuk mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya tertentu dan dilakukan secara berkelompok, maka jenis penilaian otentik yang tepat adalah yang mana? Mengukur kemampuan dalam menghasilkan karya. Itu kelompok. Iya. Mengukur kemampuan. Penilaian otentik yang tepat adalah Penilaian proyek, Pak, menghasilkan. coba kita lihat. Proyek itu penilaian diwujudkan dalam bentuk pembentukan dan siswa secara kelompok. Coba kita lihat. C. Iya. Betul? Iya. Lihat. Proyek, Pak. Bu ya? Oh, proyek. Proyek, Pak. Secara kelompok. Karena di sini menghasilkan karya dalam kelompok proyek. Contohnya seperti apa, Bu? Contohnya kalau di dalam pembelajaran, misalnya kalau proyek itu. Kalau proyek contohnya bagaimana? Kalau anak disuruh untuk menghasilkan sebuah puisi, itu proyek apa kinerja, Bu? Kalau menghasilkan puisi, kinerja, Pak. Kinerja. Kalau proyek? Kalau proyek itu menghasilkan, contohnya
melakukan satu percobaan mungkin bisa, Pak. Oh iya, melakukan hasil pengamatan. Pengamatan, melalui percobaan juga bisa. Oke, tuh. Kemudian untuk 13 Pak Amirus. Amirul apa Amirus ya? Pak Amirusi. Ya, Bapak. Gimana, Pak? Pada akhir pembelajaran, siswa diminta untuk mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru dengan tujuan agar siswa tersebut mengaplikasikan kemampuan keterampilan yang dimilikinya dan guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dapat dipilih oleh guru untuk merekam hasil belajar. Yang E mana Bapak? Yang E Bapak, kurang ke atas Bapak. Oh ini E. Daftar yang mana Pak? Menjodohkan jawaban bebas. Siswa mendemonstrasikan tugas belajar yang diberikan guru. Demonstrasi. Guru dapat menilai kompetensinya. Instrumen yang dipilih guru untuk merekam hasil belajar adalah merekam hasil belajar. Merekam hasil belajar. Saya dulu Bapak. Daftar cek. Apa yuk? Menjodohkan daftar. Apa semua Pak ABCD? Yang mana? True, false, benar salah, checklist, multiple choice, matching, menjodohkan, competition test, keterampilan, menjodohkan Bapak. D. Menjodohkan, ya. Oke. Ya. Benar. Menjodohkan itu berarti apa Pak? Mencocokkan berarti Bapak. Tadi jawabnya apa B? Menjodohkan tadi jawabannya apa tadi? B apa D? Menjodohkan. B tadi kan. Apa kita lihat? Menjodohkan. D. D ya? Ya. Dia apa A? D. Menjodohkan. Ini Bapak jawabannya A. Amirusi. A atau Amirusi? Apa ya? Coba ya, kita Bapak. cocokkan jawaban A ya. Kalau Bapak Ibu itu ingin menilai kompetensi ya, itu tidak pakai ini, tidak pakai B, C, D, tapi yang A, pakai checklist saja. Anak sudah ini. Yang namanya mendemonstrasikan itu kan ya banyak Pak yang didemonstrasikan. Kalau Bapak pakai bahasa nggak mungkin ya. Berarti itu kan kalau model seperti ini persiswa berarti ya Bapak? Checklist. Ya, checklist siswa persiswa. Pada akhir pembelajaran siswa diminta untuk mendemonstrasikan dengan tujuan ya, siswa dapat mengaplikasikan kemampuan keterampilan. Guru menilai kompetensi. Saya yang dinilai adalah checklist Pak. Kalau anak mengadakan kegiatan ini tidak mungkin pilihan ganda. Pak. Menjodohkan nggak mungkin. Iya, tidak mungkin kalau pilihan ganda Bapak. Ini benar salah nggak mungkin. Ya, anak-anak mendemonstrasi. Checklist saja. Wah, anak ini aktif, tidak aktif, antusias, tidak begitu. Nanti apa yang dilaksanakan di checklist gitu ya Bapak? Iya. Ya Bapak, paham Bapak. Kalau Bapak ini pakai format kan ya sulit kalau menjodohkan. Itu berarti seperti model angket itu Bapak. Apa? Seperti model angket itu. Angket. Oh, beda lah Pak.
Bapak punya observasi, Pak. instrumen, misalnya di situ anak yang dinilai nanti apa? Misalnya kalau anak itu membaca puisi yang ya lafal, intonasi ini dan ya, kejelasan sebenarnya. Ya checklist saja. Kalau di checklist itu yang muncul yang muncul. Baru observasi paling, Pak. Ya, Pak. Ya, kayak Observasi. Iya, Pak. Ya, nggak apa-apa. Pelaksanaan kayak observasi, nilainya kayak itu Bapak, 1 sampai 5 gitu ya, Pak. Ya, boleh seperti pakai metrik kolom-kolom itu. Oh, iya Bapak. Salah. Bu Siska? Siap, Bapak. Sebagian siswa mengalami kesulitan menjawab soal tes pilihan ganda yang disusun oleh guru. Hal tersebut disebabkan materi dalam soal sebagian belum dipelajari oleh siswa. Karena materi tersebut seharusnya diberikan pada pertemuan berikutnya. Hal yang seharusnya dilakukan guru dalam menyusun soal tes pilihan ganda pada aspek materi yaitu Sebagian siswa kesulitan menjawab soal. Oke, karena belum dipelajari tapi sudah dikasihkan. Jadi kalau menurut saya, Pak, soal harus sesuai dengan indikator. Gimana? Ini ada tamu ya. Sebentar Pak ya. Jawabnya apa Bu? A. Coba kita cek. Betul Bu? Jawabnya A. Kita lihat, kita cocokkan dengan soal harus sesuai dengan indikator. Ya, harus wajib. Jadi, kalau kita membuat soal itu dasarnya dari indikator, ya Bu ya. Indikatornya apa? Jadi, kalau mengalami menjawab soal, tapi belum diajarkan, ya mesti siswanya nggak bisa. Hal yang seharusnya dilakukan guru, gitu ya. Soal harus sesuai dengan indikator. Berarti kalau sudah dikeluarkan soalnya, pada itu belum diajarkan, berarti indikatornya nggak ada, gitu ya. Oke, Pak. Ya. Jadi diajarkan dulu, baru dievaluasi. waktu mengajarkan indikatornya harus diuji. Oke, betul sekali. Nomor 15, kecuali ya, ini gimana ya? Bu Lili Indrayati, monggo Bu, dibaca dulu soalnya. Bu Lili Indrayati. Kelas 2 nggak ada namanya Bu Lili. Sepertinya nggak ada namanya Bu Lili Pak ya di kelas ini. Enggak, kelas ini nggak ada namanya. Bu Tia. Nama dosen Bu Lili itu Bapak. Bu Tia ada ya? Ada Bu Tia. Bu Lili itu tak lab 1 lupa saya. Nggak ada juga Bu Tia. Terngiang-ngiang. Bu Tia. Nggak ada yang namanya Bu Tia, Pak. Nggak ada? Nggak ada. Bu Kurniawati ada. Itu baru kelas 2 punya. Ada Bapak. Iya, silakan Bu. Oke. Nomor 15 ya Bapak? Iya. Ini ABC-nya belum nampak. Hasil penilaian akhir yang dilakukan oleh guru diketahui beberapa siswa setelah memenuhi ketuntasan belajar. Yang Dan belum. ada juga siswa yang belum memenuhi kriteria ketuntasan belajar. Mendasarkan pada kasus tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut hasil penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa hal. Berikut merupakan pemanfaatan hasil belajar oleh guru, kecuali A. Memperbaiki program pembelajaran, B. Menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah, menyelenggarakan program bagi siswa yang hasilnya tinggi, B. Bapak, menyelenggarakan program remedial bagi siswa yang hasilnya rendah. Kecuali Bu ya?
kecuali nggih. Ya Allah. Coba Berikut Bapak. merupakan pemahaman hasil penilaian guru. Kecuali, berarti hanya Nggih. satu yang salah itu. Nggih, sebentar Bapak. Semuanya benar. Berarti yang satu salah. Di antara 5 itu yang salah yang mana? Menyelenggarakan program pembelajaran, memperbaiki program pembelajaran, mengadministrasikan hasil penilaian, mungkin Bapak. D ya, coba kita lihat. Betul Bu? Oke. Nah, kita lihat yang kembali ke atas. D. Hasil penilaian akhir yang dilakukan guru diketahui berapa siswa telah memenuhi ketuntasan. Ada juga yang belum tuntas. Berdasarkan pada tersebut, guru dapat melakukan tindak lanjut penilaian yang dapat dimanfaatkan untuk beberapa. Kecuali, kan nggak ada hubungannya Bu yang di itu ya Bu ya. Iya betul lah Pak. Ini semuanya kan untuk pembelajaran, itu pembelajaran. Ini ya otomatis ya penilaian. Kecuali ini, gampang nih kalau kecuali kelihatan. Oke. Dan untuk ini, ini sudah saya kira tadi ya Bu ya. Ya. Ibu, sekarang saya akan menampilkan Bu untuk bahasa Indonesia. Karena bidang saya kan bahasa Indonesia ya. Tapi nggak apa-apa saya menyampaikan ini juga untuk untuk pedagogi. Ya. Ini saya tutup dulu. Sudah muncul Bapak Bu ya? Proses Bapak. Oh, nggih sampun. Nggih. Muncul Bapak. Tampilannya kecil tapi Bapak. Oh kecil, kurang besar ya. Gimana membesarkannya ini? Oh ini. Oke. Sudah Bapak, jelas Bapak. Nah, ini hanya 4 option. Nggak sampai ya. Ini untuk ya. Nomor 1 Pak Wahyu Pujo ada ya, ini kelas ini ya. Ibu Bapak. Bu Wahyu Pujo, nggih. Monggo Bu Wahyu. Monggo. Bu Wahyu Pujo ada? Wahyu biasanya kendala sinyal Bapak. Oh gitu. Yes. Ini tahap 2 ya. Ini semuanya. Tahap 2 kelas 2 Bapak. Tahap 2. Coba Bu Aris Nur Elimiti, Ibu apa Bapak ya? Ibu Bapak. Oh Bu. Oke, nomor 1. Oke. Tolong dibaca soalnya.
Bahasa Indonesia. Dibaca ya, Pak. Ya. Yang merupakan contoh keterpaduan keterampilan menulis dengan fokus berbicara adalah kelompok siswa menulis sebuah laporan memberikan laporan itu pada gurunya kelompok siswa menulis D kayaknya, Pak. Apa? D. Kayaknya. Bisa kok jawab kayaknya itu. Kayaknya A ya. Ya. Kelompok Pasti Bu ya. A. Jawabnya B ya. D ya. D kelompok Jadi ini ya. mahasiswa menulis naskah drama untuk menulis ditemukan pada novel. Ya. Kemudian dia diskusi. Ya. Diskusi itu berbicara Bu ya. Oke. Ya, ini menulis. Fokus menulis berbicara. Oke. Ya. B jawabnya benar ya. Kemudian nomor 2. Nomor 2. Pak Sahrul. Ya Pak. Pak Sahrul ada? Iya Pak, ada Pak. Oke, nomor 2 Pak, gimana? Sebuah contoh penerapan keterpaduan keterampilan menulis dengan fokus berbicara adalah sama Pak tadi Pak soalnya Pak. Cuma nomor 1. Iya Pak. Contoh keterpaduan penerapan menulis fokus berbicara. Oh iya, sama ya? Sama Pak. Memang B, tapi kan soalnya beda. Memang kata yang fokus ya Pak. Sama. Oke. Nomor 3. Penderita sakit tenggorokan menyebabkan ia tidak bisa mengucapkan fonem R dengan benar. Pembahasan ini termasuk dalam ilmu fonetik karena apa? Ya, betul. Ya. Berhubungan dengan bunyi fonetik itu ilmu bagaimana menghasilkan bunyi-bunyi itu diucapkan oleh alat ucap manusia. Fonetik. Mengucapkan bunyi fonetik mulai A sampai Z vokal konsonan itu adalah fonetik. Kemudian nomor 4. Nomor 4. Bu Lilia Juliana ada Pak, Bu ya. Perbakan puisi Bapak ini. Moga Bu Liliana. Ya. Yang mana Bu? Yang A Bu ya? Ya. Ini keliru kok A, B, C. A, B, C, D misalnya. Yang paling atas. Ya. Ini kalau diparafrasekan menjadi begini. Diparafrasekan itu diubah ya. Jadi apa? Dari puisi menjadi prosa. Nomor 5. Nomor 5. Pak Maskur Rahman, nggak apa-apa Pak.
Dari awal lagi. Ya Pak. Oke, monggo. Hasil menulis puisi akan lebih cocok jika dinilai dengan menggunakan penilaian Apa Pak? Puisi itu cocoknya menggunakan penilaian apa? kinerja ya. Oh, kerja. Ya, kerja apa kinerja Pak? Kalau menulis hasil kerja ya Pak. Ya, oke, betul. Kinerja Pak ya, puisi itu. Oke. Kemudian nomor 6. Ya. Monggo. Bu Julfa. Oke, Pak. Jika anak dibesarkan dalam masyarakat bilingual atau masyarakat multilingual, maka anak akan memperoleh bahasa Nomor 6. Jika anak dibesarkan di masyarakat bilingual atau masyarakat multilingual, maka anak akan memulai bahasa secara simultan, Bapak. Secara atau serempak dua bahasa ya. Ini antara dua. B Bu ya? Ya B. Ya, Bukan A tapi B. Serempak. Ya kan dia apa? Di masa keling. Bahasa sendiri, bahasa sasaran atau yang dipelajari itu serempak. Iya, Bapak. Nomor 7. Bu Tiara tadi nggak bisa ya. Bu Esti Wedi, monggo Bu. Iya Pak. Bahasa Indonesia mengenal konsep kuda, sedangkan bahasa Inggris horse. Bahasa Jawa jaran. Tiap-tiap bunyi tidak ada hubungan yang hakiki terhadap satu konsep, sehingga satu konsep tiap bahasa berbeda bunyinya. Hal ini karena bahasa memiliki sifat yaitu sistematika bunyi dan mana suka. Sistematik bunyi dan mana suka. Itu ya. A atau B Bu? B. B Bu. B, iya. Ya. Sistematis bunyi dan makna. Ya. Oh, sistematika bunyi dan makna. Ya B ya. Oh, nggih, Kemudian Pak. nomor 8. Monggo Bu, siapa nih Bu? Miss Mufidatul Husna, monggo Bu. Nggih, Pak. Nggih, monggo. Ika sedang asik mendengarkan pembacaan puisi melalui radio di kamarnya. Perbuatan Tika itu dapat dikatakan melakukan kegiatan asik mendengarkan. Asik, berarti rekreatif, Pak. Do. Ya, termasuk apresiasi yang apa, Bu? Rekreatif. Rekreatif ya. Iya, soalnya asik. Asik, rekreasi ya. Bukan kreatif, tapi rekreatif. Ya, do. Kemudian nomor 9, tolong Bu Kurniawati. Nggih, Bapak. Nggih. Abdul Syukur, psikolinguistik, Rosda Karya, Bandung 2001. Menuliskan daftar pustaka di atas tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penulisan yang benar adalah Bandung. Ini kok ketutupan apa ini? Petik 2, Rosada Karya 2001, Bapak. Logistiknya kok enggak ada. Coba ke atas, coba enggak kelihatan yang DE-nya. Ya itu yang di-play yang mana? DE-nya enggak kelihatan. Kalau judul kan ada psikolinguistik, judul buku harus miring Bu ya.
Ya. Oke. Ini Terus, katanya nggak kelihatan, Bapak. Coba dia. masa toh? Oke, di sini nggak kelihatan. Oh, oke, sampun. Sekedap. Oke. Yang benar yang mana? Psikolinguistik Bandung Rosada Karya. Kok sama ini sama PD-nya? Oh, yang mana yang dipakai? Yang benar yang mana? B, Bapak. Hah? B. B atau D? B. Yang betul yang D, Bu ya. Oh, yang D. Psikolinguistik Bandung _2 Rosada Karya tanpa titik. Oh, oke. Oke, Pak. Anu niku nggih. Oke. Jadi titiknya nggak ada. Ya betul. Oke. Oke. Kemudian nomor 10. Tadi saya tak nyoba yang masuk, anu siapa ya yang waktu tadi yang baru masuk. Sulia, Yufa, ya baru masuk Sulia ya, Sulia, Yufa, Oke. Coba nomor berapa ya sekarang ya? Nomor 10 Bu ya. Bu Suliah. Iya, Pak. Iya, Pak, Bu. Nomor 10. Iren lahir di Jakarta. Ibunya berasal dari Medan dan ayahnya berasal dari Jawa. Elni berkomunikasi dengan ibu dan ayahnya menggunakan bahasa Indonesia. Setelah berumur 8 tahun, Elni mulai mengetahui sedikit-sedikit bahasa Jawa karena dia sering mendengar ayahnya berbicara dalam bahasa Jawa dengan pamannya setiap hari. Bahasa kedua Iren adalah bahasa Jawa, Bapak. Ya, bahasa Jawa, betul ya. Bahasa kedua itu bahasa yang dipelajari ya, atau bahasa sasaran. Walaupun orang itu belajar bahasa Inggris ya, misalnya dia dibesarkan di Inggris, dia bahasa pertamanya bahasa Jawa atau bahasa Indonesia. Nah, itu bahasa yang dipelajari itu namanya bahasa kedua ya. Jadi ini apa? Bahasa keduanya Iren aja bukan bahasa Medan tapi apa? Bahasa Jawa. Bahasa Jawa. Bahasa yang dipelajari. Oke. Betul. Bu Yulfa nomor 11. Bu Yulfa. Iya, Bapak. Kriteria yang membedakan mendengarkan, membaca, dan berbicara secara berturut-turut adalah
Reseptif. A, Bapak. A, ya. Mendengarkan itu reseptif, ya. Yeah. Membaca itu reseptif, berbicara adalah produktif. Jadi Iya, 4 Bapak. aspek keterampilan berbahasa itu mendengarkan, berbicara, menyimak, dan menulis. Bicara dan menulis itu termasuk produktif, ya. Tapi kalau mendengarkan dan membaca adalah reseptif, hanya nerima untuk dirinya sendiri. Tapi kalau bicara, nulis, ya, itu aktif, ya. Aktif produktif karena ada tulisan. Kalau suara ada suara. Bicara itu ada suara. Oke, 11 benar. Kemudian nomor 12. Nomor 12. Bu Sri Wilujeng ada, Bu, ya? Bu Sri Wilujeng. Ada Bu Sri Wilujeng? Bu Sri? Nggak ada, ya? Ya. Pak Jati? Jati Sukma? Pak Jati Sukma? Ya, Pak. Iya, Pak, 12. Dalam perkembangan bahasa anak, kita temukan kenyataan bahwa jika model bahasa yang didengarnya bagus, anak itu akan berbahasa bagus juga. Jika model itu buruk, tentu buruk pula bahasa tersebut. Strategi ini merupakan strategi meniru, Pak. Ya, betul, ya. D yang betul, ya. Ya. Jadi bahasa itu apa? Meniru, ya. Ya. Nomor 13. Bu Elasih. Nggih, Pak. Nomor 14 nggih. 13. 13. Ya, 13. Nggih. 13, cara memaparkan wacana deskripsi adalah A. Bercerita tentang peristiwa dengan memperhatikan urutan-urutan waktu. B. Menggunakan diksi atau pilihan kata yang menarik sehingga terbujuk. C. Menuangkan pendapat disertai alasan-alasan yang kuat dan logis sehingga pembaca setuju dengan pendapat penutur. D. Merinci segala yang terdapat pada objek dengan menyajikan yang sistematis, jelas, dan menarik. Ya. Kalau jawab menurut saya, jawaban yang tepat yang D, Pak. Merinci segala. Ya, G. Merinci segala yang terdapat pada objek. G, ya. Jadi deskripsi itu tidak boleh mengurangi, menambah, ya. G. Jadi apa adanya dijelaskan. Ya. Bentuknya sistematis, jelas, dan menarik. Ya. Deskripsi. Kemudian nomor 14. Bu Anita Sumu ada, ya, Bu, ya? Nggih, Pak. Nggih. Monggo, Bu, nggih. Nomor 14 nggih. Nggih, monggo. Jika ingin melihat kemampuan siswa dalam menampilkan drama sederhana, alat asesmen yang cocok adalah penilaian. Jika ingin melihat kemampuan siswa menampilkan drama, ya. Drama berarti itu ada kelompok, Pak. Apa? Berupa kelompok juga ya ini berarti. Kalau drama. 14. Antara proyek sama kinerja, Pak. Jawabnya apa? A dan D, ya? Iya. Salah, Pak. D apa A? Bentar. Kalau kinerja tuh nggak mungkin, Bu, ya. Iya. Kalau anak di sini kan disuruh membuat dialog. Drama, ya. Dialog. Portfolio nggak mungkin, hasil kerja nggak mungkin. Apa? Proyek, Pak. Proyek, Iya. ya. A. Ya. Jadi anak ada proyek untuk membuat teks drama. Oke. Proyek, Pak. Itu A. Oke, Itu Pak. 15. Pak Salihuddin
Bapak. Pak Salehudin. Ada? Pak Salehudin? Kalau nggak ada, Bu Kurniawati aja, Bu. Bu Kurniawati. Bapak, Ini monggo 15. guru mengajukan pertanyaan-pertanyaan awal yang berkaitan dengan topik atau tema yang akan dibahas. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Ya. Bu ya. Ya. Guru mengajukan pertanyaan awal yang berkaitan ini. Biasanya motivasi itu di mana letaknya? Di pendahuluan atau di kegiatan inti? Di pendahuluan. Di pendahuluan. Ya. Setelah menyelesaikan pembelajaran, kita memberikan motivasi. Ya. Di A, Bu ya. Dijawabnya adalah di B ya. Bu Leli Arkadia nomor 16. Ada ya, Bu Leli? Iya, Pak. Iya, monggo. Kemampuan mencari dan menentukan pola dan hubungan antara gagasan-gagasan dari berbagai disiplin ilmu melalui pengalaman langsung merupakan salah satu contoh lahirnya pembelajaran terpadu yang berlandaskan secara apa, Bu? Kemampuan mencari dan menemukan pola hubungan antar gagasan sebagai ilmu. psikologis, Pak. Iya. Kurang. Sosiologis. Ya. Nomor 15. 16, Bu ya? 16. 16. Ya. Yang betul apa, Bu Rana, Bu? Gimana, Pak? Psikologis nggak mungkin, ya, praktis bukan. Landasan Pak, filosofis ya, yang di, ya. Ya. Kemampuan mencari pola, landasan filosofis. Nomor 17, Pak Ananda Bagus, 17. Gadis kecil itu lucu sekali. Kalimat di atas tergolong kalimat averbal. Kalimat verbal. Masa? Lucu sekali. Lucu itu Adjektifal. Adjektif ya? Ya. Adjektif. 18 berapa soalnya saya nggak tahu ini. Pak Amirusi. Ya Bapak. Mendengarkan pidato Presiden pada upacara memperingati Hari Kemerdekaan RI melalui televisi merupakan kegiatan mendengarkan secara apa, Pak, kalau itu? reseptif, Pak. Ya, reseptif. Betul, ya. Ya. Meresapi itu lima, Bapak. Ya, hanya meresapi. Reseptif menerima. Kurang 2 soal. Nomor 19, Bu Iva Hanifah. Oke, Pak. Kalau puan-puan cerana ambil gelas dalam peti. Kalau tuan bijak laksana, binatang apa tanduk di kaki. Jenis pantun tersebut adalah pantun di teka-teki. Ya betul, ya teka-teki. Karena isinya apa? Untuk menebak isinya apa, Bu ya? Terakhir nomor 20, Pak Sahrul. Ada Pak Sahrul? Iya Pak, ada. Enggak. 20.
Sambil menyimak agar kita dapat merangkum isi pembicaraan ilmiah yang panjang, kita perlu membuat catatan kecil. Iya, betul ya. Sambil menyimak agar kita tidak merangkum pembicaraan ya yang panjang, perlu kita membuat catatan kecil. Ya. Oke Pak ya jawabannya. Ya. Nanti. Saya kira Bapak Ibu sudah mendapat gambaran bagaimana besok mengerjakan soal ya. Biasanya soal ini yang apa ya? 60% itu sangat menentukan kelulusan Bapak Ibu dalam kegiatan PPG. Makanya hati-hati ya. Setiap soal itu harus diberi doa, ya Pak ya. Satu soal di dalam batin itu surat Al-Fatihah itu dibacakan Pak ya. Yang Muslim ya, yang non Muslim juga dengan pakai cara masing-masing apa. Yang kita berdoa, setiap soal itu kita berikan doa. Kemudian pada yang mengkuasa supaya jawaban kita itu diberikan kemudahan dan kebenaran. Sakra itu, terima kasih Bapak Ibu semua. Ini mulai jam 9, ini sudah sampai jam 11. Persiapan Jumatan ya, bagi yang Muslim ya, bagi yang ibu-ibu tetap di rumah ya, sholat dulu biasa. Terima kasih Bapak Ibu. Semoga Bapak sukses ya dan tidak mengalami kesulitan apapun di dalam mengerjakan soal. Amin. 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 Pak, terima kasih Bapak. Kita sampaikan. Foto-foto dulu Bapak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu ya Pak ya, sudah selesai. Terima kasih.